Halo semua, masih bersama saya di channel Unfact. Pada pembahasan kali ini membahas manhwa baru yang berjudul Rabbit After 80,000 Years Passed atau Reborn 80,000 Years. Seperti manhwa-manhwa pada umumnya, nanti kita akan disuguhi adegan-adegan yang bisa dikatakan umum dalam cerita manhwa. Manhwa ini sendiri bercerita tentang generasi bintang terkuat Stardust yang mati di tangan penjahat. Ketika terbangun, ternyata dia telah tidur selama 80.000 tahun. Banyak hal yang telah berubah, di antaranya keempat anak angkatnya yang telah menjadi orang terkuat di benua itu. Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita diawali dengan sebuah adegan di mana seorang pria bernama Xing Shen yang pernah menjadi seorang kaisar dan digadang-gadang menjadi orang terkuat terbangun dari tidur panjangnya setelah 80.000 tahun jiwa raganya melayang dalam kehampaan dikarenakan dulu dia pernah dikhianati oleh istrinya sendiri yang bernama Hing Shen. Dia yang tidak menyangka bisa kembali lagi ke dunia setelah 80.000 tahun segera pergi untuk mencari tubuh seseorang yang bisa diambil alih karena pada dasarnya saat ini hanya jiwanya lah yang berkeliaran. Melintasi langit kota, tiba-tiba dia bisa melihat ada seorang pria bernama Yang Shen yang sedang dihajar oleh Li Ling dengan alasan bahwa Yang Shen telah melecehkan wanita di samping Li Ling yang tak lain adalah kekasih Yang Shen bernama Yao Sui yang saat ini sudah direbut oleh Li Ling. Pada dasarnya, keluarga Yang Shen bisa dikatakan melayani keluarga Li Ling meskipun kebanyakan dari mereka menganggap bahwa ayah Yang Shen adalah budak keluarga Li Ling. Tentunya apa yang sedang terjadi adalah tipu daya dari wanita bejat tersebut. Ditambah Li Ling yang juga memiliki sifat buruk, dia tanpa segan-segan menghajar Yang Shen. Xing Shen yang melihat semua itu segera melesat untuk mengambil alih tubuh Li Ling. Tetapi sayangnya tiba-tiba Li Ling yang merasa puas memutuskan untuk pergi sehingga Xing Shen yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa berhenti dan langsung melesat ke arah Yang Shen. Xing Shen merasa bersyukur karena dia tidak langsung masuk ke dalam tubuh orang yang sekarat. Namun tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi datang yang membuatnya terjatuh dan langsung masuk ke tubuh Yang Shen. "Sialan, kenapa aku masuk ke dalam tubuh ini?" teriak Xing Shen yang berada di dalam tubuh Yang Shen saat dia berdiri. Tentunya hal itu membuat semua orang yang berada di tempat itu sangat terkejut, termasuk Li Ling dan Yao Sui. Xing Shen atau Yang Shen mulai mengeluh karena awalnya dia ingin memiliki tubuh seorang jenius dan selangkah demi selangkah bangkit kembali untuk membalas dendam. Maka dari itu, dia pun mulai menyalahkan Li Ling yang tentunya hal itu membuat Li Ling benar-benar marah. Dia segera mendekat untuk menyerang. Tetapi berbeda dari yang sebelumnya, Yang Shen menerima langsung serangan Li Ling, bahkan sampai membuatnya terlempar mundur. Lebih serius, Li Ling mencoba menyerang kembali, tetapi dia tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita bernama Ling Yuyao. Ling Yuyao berusaha keras melindungi Yang Shen dengan alasan bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi teman sekelasnya. Karena tidak ingin melanggar aturan sekolah, pada akhirnya Li Ling memutuskan pergi dengan perasaan yang masih sangat marah. Melihat Ling Yuyao berbalik ke arahnya, Yang Shen benar-benar dibuat terpesona, tetapi bukan karena melihat wajahnya, melainkan sesuatu berwarna pink di balik roknya yang terangkat oleh angin. Apalagi setelah itu, Ling Yuyao tiba-tiba berjongkok yang membuat pemandangan indah tersebut semakin terlihat. Menyadari itu, dengan pipi yang merona, Ling Yuyao segera menutupinya. Tetapi mungkin untuk menghindari omelan, Yang Shen pura-pura tak sadarkan diri.
Yang Shen segera dibawa oleh dua penjaga ke rumah sakit. Ling Yuyao hanya bisa menyentuh dahinya karena pusing melihat pihak sekolah yang sama sekali tidak memperhatikan Yang Shen dan membiarkannya terlihat buruk. Lolos dari pengawasan Ling Yuyao, Yang Shen yang sedang dibawa tiba-tiba bangkit lalu segera melarikan diri karena prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Yang Shen langsung menuju ke jalan obat untuk membeli obat-obatan yang bisa meningkatkan kekuatannya. Setelah membeli semuanya, dia segera pulang. Ayahnya yang sedang mengepel tiba-tiba berkata bahwa mereka akan ikut berpartisipasi dalam acara keluarga Liu Shen dari Asosiasi Alkimia. Aku sudah mengetahuinya, aku akan berlatih terlebih dahulu. Itulah jawaban singkat Yang Shen sebelum dia masuk ke kamarnya yang membuat sang ayah benar-benar bingung. Setelah menutup jendela dan mengunci pintu, dia segera mengeluarkan bahan obat-obatannya yang terdiri dari jantung naga, teratai salju, jamur sejati, dan beberapa herbal lainnya. Meskipun semua itu adalah herbal yang sangat umum, tetapi untuk saat ini itu lebih dari cukup. Yang Shen segera memanggil roh api birunya, di mana dulu roh tersebut mampu membakar hutan, tetapi sekarang hanya intinya saja. Menggunakan api tersebut, dia pun mulai mencampur satu demi satu herbal, atau bisa dikatakan saat ini Yang Shen sedang melakukan alkimia untuk membuat sebuah obat. Setelah menyatukan semua bahannya, tak butuh lama akhirnya sebuah pil tercipta, dan itu adalah pil pendingin kaca, sebuah obat herbal peringkat 70 teratas. Akhirnya sudah waktunya kekuatanku kembali lagi. Itulah kata-kata Yang Shen setelah mengonsumsi pil tersebut. Di luar, sang ayah akhirnya selesai membersihkan rumah dan sekarang keadaan rumah benar-benar bersih mengkilap. Namun tak berselang lama, Yang Shen yang sedang berkultivasi melepaskan energi besar dan menciptakan sebuah getaran yang pada akhirnya membuat seisi rumah kacau kembali. Yang Shen sangat senang karena dia berhasil menerobos sampai prajurit tingkat 4, yaitu Martial Ancestor. Membuka pintu secara paksa, sang ayah mulai memarahi putranya. Dia benar-benar marah karena tampaknya putranya telah berlatih sesuatu yang sangat mengerikan sampai-sampai membuat seisi rumah kacau balau. Singkat cerita, bersama dengan ayahnya, Yang Shen akhirnya datang ke ruang perjamuan keluarga Li Jie. Seketika orang-orang yang berada di ruangan tersebut mulai berbisik membicarakan tentang Yang Shen, di mana mereka menganggap bahwa Yang Shen hanyalah seorang sampah. Liling akhirnya datang bersama dengan Yao Sui. Melihatnya, ayah Yang Shen yang bernama Langdung segera menyapa. Tanpa basa-basi, Liling segera meminta pada Langdung agar putranya segera membatalkan pernikahannya dengan Yao Sui. Tentunya hal itu membuat Langdung benar-benar terkejut. Namun yang lebih mengagumkan, Yao Sui malahan mulai menghina Yang Shen dan ayahnya bahwa Yang Shen tidak layak mendapatkan dirinya. Tak berhenti di situ, bahkan ayah Yao Sui yang bernama Yao Xiong sangat mendukung keputusan putrinya yang tentunya memancing amarah Langdung. Namun ketika Liling hendak memukul Langdung untuk membela Yao Xiong, Yang Shen segera menghentikannya. Seperti biasa, sebelum perdebatan mereka memanas, mereka dihentikan oleh Li Shenghai, tetua keluarga Li Jie yang datang bersama dengan Master Liu dari Asosiasi Alkimia. Melihat kedatangan sang master, orang-orang mulai membicarakannya. Mereka yakin kedatangan sang master tampaknya ingin mengambil Liling sebagai muridnya. Di situasi itu, Liling benar-benar mendapatkan banyak pujian dari orang-orang, berbeda dengan Yang Shen yang mendapatkan hinaan. Li Shenghai segera berteriak untuk menenangkan semua orang. Lalu dengan sopan dia meminta pada Master Liu apakah dia bisa memperlihatkan racikan dari seorang ahli alkimia.
Dengan sikap tenangnya, Master Liu menerimanya. Dia pun segera mengeluarkan tungku perapian dan mulai mencampurkan bahan-bahan untuk membuat pil. Berbeda dengan Liling yang mendapatkan pujian hanya karena mengetahui jenis tungku yang digunakan oleh Master Liu. Dengan serius, Yang Shen memperhatikan Master Liu untuk mengetahui apakah dia benar-benar seorang master alkimia. Namun sayangnya, Yang Shen hanya bisa menggelengkan kepalanya karena meskipun disebut seorang master alkimia, Master Liu bahkan sama sekali tidak bisa mengeluarkan inti api yang membuat Yang Shen hanya bisa berpikir. Sepertinya kemampuan alkimia sekarang sudah menurun. Tanpa diduga, ternyata ekspresi Yang Shen dilihat oleh Liling sehingga menggunakan itu, Liling tiba-tiba berteriak, "Yang Shen, kenapa kamu menggelengkan kepala? Apakah kamu meremehkan pertunjukan alkimia Master Liu?" Tentunya itu membuat semua orang menjadi kesal, tetapi Master Liu menenangkan mereka lalu mendekat untuk bertanya apakah benar Yang Shen telah memandang rendah dirinya. "Benar, kemampuan alkimiamu sangat buruk," kata Yang Shen dengan sikap tenangnya. Seketika semakin banyak orang-orang yang memandang rendah Yang Shen. Adapun Liling, dia meminta pada ayahnya agar menghukum Yang Shen. Tetapi sayangnya sebelum Li Shenghai memberi perintah pada penjaga, Master Liu menghentikannya. Dia lalu bertanya pada Yang Shen tentang alkimia. Tentunya Yang Shen mulai menjelaskan tentang kesalahan Master Liu dalam membuat pil. Sampai-sampai Master Liu sendiri dibuat terkagum, bahkan dia membungkam Liling dan Yao Sui yang berniat mengganggu. Pada akhirnya, Master Liu tiba-tiba sedikit membungkuk dan sangat menghormati Yang Shen saat dia meminta untuk menunjukkan caranya. Master Liu lalu kembali meracik pil, namun kali ini dia mengikuti semua instruksi yang dikatakan oleh Yang Shen. Semuanya hanya bisa dibuat terkejut, sekaligus bingung bagaimana mungkin itu bisa terjadi, dan tak berselang lama akhirnya proses peracikan selesai. Membuka tungku perapian yang terlihat hanyalah sebongkah lumpur yang tentunya membuat Master Liu bertanya-tanya apakah terjadi kesalahan. Di sisi lain, Liling mulai tertawa, namun tak berselang lama tiba-tiba bongkahan lumpur tersebut pecah dan mengeluarkan sebuah pil yang memiliki tekanan luar biasa. Seketika semuanya hanya bisa dibuat terkejut, tak terkecuali Master Liu yang tidak menyangka dia bisa membuat pil kelas 4, kelas tertinggi yang dapat dia buat. Dengan bodohnya, Liling masih saja memerintahkan para prajurit untuk menangkap Yang Shen. Tentunya itu hanya sia-sia, malahan berakhir mengundang amarah Master Liu yang sekarang benar-benar melindungi Yang Shen. Dengan sopannya, Master Liu berterima kasih pada Yang Shen yang sekarang sudah dianggap sebagai masternya. Liling yang benar-benar masih tidak bisa percaya mencoba bertanya, apakah Master Liu tidak salah menilai seorang sampah, yang tentunya membuat Master Liu marah karena masternya dihina tepat di depan matanya. Liling segera dipaksa untuk meminta maaf pada Yang Shen, namun tentunya dia enggan melakukan itu karena tidak mungkin seorang tuan meminta maaf pada pelayannya. Akan tetapi Master Liu tidak peduli dan terus memaksa Liling. Melihat itu, bahkan Li Shenghai tidak bisa melakukan apa-apa sehingga dia meminta maaf pada Master Liu dan segera menyuruh putranya untuk meminta maaf. Alhasil dengan perasaan kesal, Liling terpaksa meminta maaf. Di sisi lain, Yao Xiong bersama dengan putrinya hanya bisa berkeringat dingin karena sebelumnya mereka telah menyinggung Yang Shen beserta ayahnya. Yang Shen sama sekali tidak peduli dengan permintaan maaf Liling. Dia lalu memberikan salam pada Master Liu sebelum pamit meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, di saat Liling benar-benar penuh dengan amarah, Yao Sui hanya bisa terdiam saat dia berpikir, apakah aku telah membuat pilihan yang salah?
Pagi pun tiba, Yang Shen sedang bersantai di kamarnya sambil membaca sebuah buku yang berjudul Penguasa Daratan Changlan Legenda Ratu Hingshen Xiannu. Yang Shen benar-benar sangat terkejut setelah melihat isinya, di mana dalam buku diceritakan 80.000 tahun yang lalu, 5 orang terkuat bergabung untuk memenangkan perang dan mengganti nama daratan yang awalnya Jiang menjadi daratan Changlan. Namun Kaisar Xingchen merasa bahaya dari 4 lainnya sehingga dia pun menyingkirkan mereka dan menguasai daratan Changlan. Untuk balas dendam, sang istri kaisar yang bernama Hingshen Xiannu yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun akhirnya membunuh suaminya sang kaisar dan sepenuhnya menyatukan daratan Changlan. Meskipun kesal, tetapi dengan cerita tersebut Yang Shen mendapatkan informasi yang bagus. Tetapi yang pasti dia bersumpah atas nama Xingchen dia pasti akan membalas dendam. Untuk tujuan itu, pertama-tama Yang Shen mulai melatih kekuatannya. Dia berlatih dengan cara berolahraga seperti berlari sambil membawa batu besar. Meskipun berbahaya bagi tubuhnya, itu merupakan metode yang paling cocok untuknya. Bahkan hanya dengan melakukan itu, tak terasa dia telah mencapai prajurit tingkat 5, yaitu Martial Supreme. Melihat Yang Shen bisa menyelesaikan 100 putaran dengan mudah membuat Feng Xin, seorang guru olahraga, terkagum. Bahkan Ling Yuyao hampir tidak percaya bahwa Yang Shen bisa melakukannya. Adapun teman-teman lainnya, mereka malahan mengejek metode latihan Yang Shen. Bahkan seorang pria bernama Sihu bersikap sombong karena meskipun dia tidak latihan sekeras Yang Shen, tetapi dia sudah menjadi prajurit tingkat 4 dan peringkat kedua di kelasnya. Yang Shen sendiri tidak terlalu peduli dengan ocehan semua orang. Namun tiba-tiba Feng Xin yang seperti telah mendapatkan sebuah ide lalu berkata bahwa semua orang harus ikut dalam kompetisi bertarung antar kelas untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Kelompok ketiga, lawan dari mereka pun dipanggil, yang membuat mereka terkejut karena kelompok ketiga ada satu pria bernama Wu Jing. Tak tahu siapa itu Wu Jing, Yang Shen lantas bertanya pada Ling Yuyao. Ternyata Wu Jing adalah pria dengan peringkat teratas di kelas kekuatan, dan yang terpenting dia adalah cucu tetua dari asosiasi Wuzi, keturunan terkuat dari generasi muda pendekar pedang Jingxi. Yang Shen hanya bisa tersenyum senang karena dia merasa tidak asing dengan nama Jingxi. Kedua belah pihak mulai berbaris berhadapan satu sama lain, dan dengan itu pun pertandingan dimulai. Cepatlah, jangan membuang-buang waktu. Aku harus kembali berlatih selesai bertanding. Itulah kata-kata Wu Jing dengan sikap sombongnya. Di saat yang lainnya marah karena terprovokasi, Yang Shen hanya terdiam saat dia sedang memikirkan sesuatu, di mana dia seperti pernah melihat pedang Jingxi, pedang yang mungkin dibawa oleh Wu Jing. Sihu yang sebelumnya bersikap sombong, entah mengapa dia mencoba melarikan diri. Tetapi sayangnya setelah dipaksa oleh teman-teman lainnya, dia akhirnya maju, namun berakhir dikalahkan dalam satu tendangan oleh Wu Jing. Wu Jing semakin sombong dan menganggap bahwa mereka semua hanyalah sampah, hingga pada akhirnya Ling Yuyao memutuskan untuk maju. Melihat Ling Yuyao maju, Yang Shen berpikir bahwa mungkin saja dia juga tidak akan mampu, karena pada pertarungan sebelumnya dengan mudah Wu Jing menang tanpa menarik pedangnya. Ling Yuyao segera menyiapkan serangannya. Adapun Wu Jing kali ini dia menggunakan pedangnya dengan alasan untuk menghargai semangat Ling Yuyao. Ling Yuyao langsung melepaskan pukulan gelombang energi. Menggunakan pedangnya, Wu Jing segera mengeluarkan teknik bentuk kelima pedang iblis yang pada akhirnya langsung menerbangkan Ling Yuyao, bahkan sampai merusak pakaiannya. Melihat itu, Yang Shen yang mengingat sesuatu hanya bisa tersenyum senang. Sekarang dia tahu bahwa Wu Jing ternyata adalah cucu dari salah satu putra angkatnya.
Secara tidak sengaja, Wu Jing melihat ekspresi Yang Shen dan dia yang mengira Yang Shen tersenyum karena mengejek langsung menantangnya bertarung. Ditambah dia menjadi lebih kesal setelah Yang Shen berkata, "Apa kau yakin ingin menantangku?" Yang Shen akhirnya menerima tantangan tersebut. Berniat menghadapi Wu Jing hanya dengan menggunakan sebatang ranting tentunya membuat Wu Jing benar-benar marah. Adapun orang-orang yang menonton pastinya mulai mengejek Yang Shen. Ling Yuyao yang masih belum mengetahui kemampuan Yang Shen hanya bisa menganggap tindakan Yang Shen benar-benar bodoh. Adapun guru Feng Xing hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin Yang Shen memiliki teknik yang hebat sampai-sampai bersikap penuh percaya diri. Wu Jing yang marah segera menyiapkan teknik pedang iblisnya, tetapi di pertengahan jalan dia dan yang lainnya dikejutkan oleh Yang Shen yang juga bisa menggunakan teknik pedang iblis, ditambah dia tidak menggunakan pedang melainkan hanya ranting. Wu Jing mencoba menanyakan beberapa pertanyaan bagaimana bisa Yang Shen meniru teknik pedang iblis yang bahkan dirinya sendiri harus berlatih sejak kecil. Tetapi Yang Shen sama sekali tidak menjawab dan dengan amarah yang semakin membara, Wu Jing akhirnya melepaskan teknik keenam dari pedang iblis yaitu naga penghancur untuk menyerang. Tetapi Yang Shen menggunakan teknik yang sama yaitu teknik keenam pedang iblis naga penghancur bahkan dengan ukuran naga yang jauh lebih besar yang tentunya dengan mudah menghancurkan teknik milik Wu Jing. Wu Jing benar-benar tidak bisa melakukan apapun lagi. Dia hanya bisa terheran-heran bagaimana bisa semua itu terjadi sebab kakeknya pernah mengatakan teknik keenam hanya bisa digunakan dengan menggunakan pedang sehingga bagaimana mungkin Yang Shen bisa tanpa pedang. Pada akhirnya mau tidak mau Wu Jing mengakui kemampuan Yang Shen. Siapa bilang teknik keenam adalah teknik terakhir? Adalah apa yang Yang Shen katakan, di mana itu hanya membuat Wu Jing bingung. Menjawabnya, Yang Shen tiba-tiba menggunakan teknik ketujuh pedang iblis serangan iblis. Dilanjutkan dengan teknik ke-8 serangan hantu tua. Dan yang terakhir adalah teknik ke-9 api amarah. Itulah semua teknik pedang iblis. Wu Jing hanya bisa mengalah yang membuat semuanya hanya bisa terkejut. Tetapi di lain sisi, dalam sekejap mata pandangan para wanita pada Yang Shen benar-benar berubah 180 derajat, di mana sekarang mereka benar-benar memuji ketampanan Yang Shen bahkan mulai mengerumuninya. Tidak menyangka akan dikerumuni oleh wanita-wanita cantik dan seksi, anehnya dia malahan merasa takut dan sebisa mungkin meminta pada mereka untuk segera menjauh darinya. Hingga pada akhirnya Ling Yuyao mendekat dan mengajak makan malam bersama karena besok merupakan hari ulang tahunnya. Selesai kelas, Yang Shen segera pergi untuk menuju ke suatu tempat. Orang-orang mulai melihatnya dengan tatapan yang berbeda dari yang biasanya dia terima. Tak butuh lama, akhirnya dia sampai di tempat tujuan yang tak lain adalah Asosiasi Wuxi yang dikenal sebagai serikat terbesar di daratan Shanglan. Sesampainya di pintu masuk, dia dihadang oleh dua penjaga yang mengatakan bahwa orang biasa tidak boleh masuk. Yang Shen segera mengatakan keperluannya yang ingin bertemu dengan tetua Wuxi yaitu Zhang Qi. Namun tentunya mereka masih tidak memberikan izin, ditambah yang mereka tahu master mereka tidak memiliki nama belakang Qi. Karena Yang Shen masih bersikeras ingin tetap masuk, membuat kedua penjaga kesal dan mulai menyerang yang hasilnya sudah pasti mereka berdualah yang pada akhirnya terlempar ke dalam. Yang Shen dengan santainya mulai masuk. Semua murid yang melihat itu segera berkumpul yang membuat Yang Shen sedikit jengkel mengapa banyak semut yang datang sekarang. Sebisa mungkin dengan tenang Yang Shen menjelaskan maksud kedatangannya. Namun omongannya sama sekali tidak didengar oleh mereka semua hingga pada akhirnya ada teriakan yang menghentikan tindakan mereka.
Itu adalah tetua Zhang Qi yang datang dan langsung memarahi Yang Shen tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya. Setelah memerintahkan murid-muridnya untuk menangkap dan menghukum Yang Shen, Zhang Qi berniat kembali lagi ke dalam. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti setelah mendengar Yang Shen berkata, "Hidung kecil, setelah ribuan tahun ternyata emosimu masih tak terkendali." Mencoba bertanya, Zhang Qi dihentikan oleh Yang Shen yang mengajaknya masuk dan mengobrol di dalam. Karena para murid-murid mulai ribut, Zhang Qi segera membentak mereka dan berkata bahwa mulai hari ini pintu masuk akan selalu terbuka untuk Yang Shen, yang tentunya membuat semuanya hanya bisa terkejut dan bertanya-tanya, siapakah pria itu? Kenapa tetua Zhang Qi sangat menghormatinya? Di dalam ruangan, Zhang Qi hanya bisa menangis bahagia karena dia tidak menyangka ayahnya akhirnya telah kembali. Kalian juga pasti sudah tahu bahwa Zhang Qi merupakan salah satu dari 4 putra angkat Yang Shen di masa lalu. Yang Shen mencoba menenangkan Zhang Qi sampai-sampai dia berkata bahwa seorang pria tua menangis tidak baik jika ada orang lain yang melihat. Berjalan ke arah balkon, Yang Shen berkata bahwa asosiasi Wuzi ini awalnya adalah ide darinya, tetapi ternyata sekarang Zhang Qi benar-benar mendirikannya. Mendengar itu, Zhang Qi lantas berkata bahwa jika ayah tidak menginginkannya, dia bisa membubarkannya, akan tetapi Yang Shen melarangnya. Bertanya di manakah 3 putra lainnya, Zhang Qi menjawab bahwa kakak pertama 60.000 tahun yang lalu mendapatkan gelar tabib suci dan kembali ke Gunung Shantin. Kakak kedua telah mendirikan serikat alkimia di Zhangzhou 40.000 tahun yang lalu. Adapun adik keempat pergi ke sana kemari dan sekarang dia dihormati sebagai Kaisar Shen. Yang Shen hanya bisa senang karena dia tidak menyangka mereka yang dulunya hanyalah bocah manja sekarang telah menjadi orang yang kuat dan hebat. Yang Shen lalu bertanya pada Zhang Qi mengapa dia tinggal di tempat kecil seperti ini, karena dengan kemampuannya seharusnya bisa tinggal di tempat yang jauh lebih layak. 80.000 tahun yang lalu, ayah mendadak hilang. Kami merasa sedih lalu pergi mencarimu, tapi tak bisa menemukanmu. Dan ketika aku melewati daerah sini, aku bertemu dengan gadis yang kusukai. Adalah jawaban Zhang Qi. Mengetahui alasannya, mereka terus melanjutkan obrolan di mana Zhang Qi mencoba bertanya pada ayahnya bagaimana dia bisa menjadi seperti ini. Tetapi karena ada banyak hal yang telah terjadi, Yang Shen hanya meminta agar Zhang Qi tidak memberitahu tentang kebangkitannya kepada orang lain. Berkata bahwa saat ini sedang berada di Akademi Tianxing hanya bisa membuat Zhang Qi bingung dan bertanya-tanya bagaimana bisa kaisar terkuat berada di akademi. Namun setelah itu dia berkata bahwa sebenarnya 70% saham akademi adalah miliknya, sehingga jika Yang Shen butuh sesuatu hanya perlu bertanya pada putranya. Yang Shen tiba-tiba berkata bahwa dia ingin mengambil pedang iblis. Dipimpin ke sebuah ruangan, Zhang Qi membawakan pedang iblisnya dan berkata bahwa roh iblis di dalamnya lebih kuat dari yang sebelumnya, sampai-sampai dia harus berusaha payah mengendalikannya. Tetapi itu tak berarti di hadapan Yang Shen, sebab setelah dia menarik pedangnya, hanya dengan beberapa ancaman, iblis yang ada di pedang langsung tunduk. Singkat cerita, Yang Shen akhirnya pamit untuk pergi karena hari juga sudah malam. Namun sebelum pergi, dia menyerahkan sebuah catatan yang berisi 3 bentuk terakhir dari pedang iblis, sehingga Zhang Qi diminta untuk mempelajarinya dengan baik. Tentu saja Zhang Qi yang mengira bahwa teknik pedang iblis hanya sampai 6 benar-benar sangat senang dan berterima kasih pada ayahnya. Setibanya di rumah, ternyata Yang Shen telah ditunggu oleh Master Liu yang datang berkunjung. Lang Dung segera mendekat dan memarahi putranya yang telah membuat Master Liu menunggu.
Setelah keadaan sedikit lebih tenang, Master Liu berniat mengatakan tujuannya datang sebelum tiba-tiba Li Shenghai dan putranya menerobos masuk, dan tanpa rasa bersalah mereka mulai menyapa Master Liu. Sayangnya sikap lancang mereka benar-benar membuat Master Liu marah hingga berakhir mereka secara paksa diusir. Berbeda ketika berhadapan dengan Li Shenghai dan Li Ling, Master Liu dengan sopan meminta maaf pada Yang Shen tentang gangguan kecil yang terjadi. Langdung tiba-tiba menyarankan jika mereka ingin melanjutkan obrolan sebaiknya di rumah, tetapi Master Liu menolak tawaran tersebut. Setelah Langdung masuk, Master Liu segera mengatakan urusannya, di mana tampaknya dalam beberapa hari ke depan akan diadakan promosi asosiasi alkimia milik Master Liu dengan asosiasi alkimia lainnya setiap 3 tahun sekali. Singkatnya, Master Liu ingin asosiasi miliknya yang hanya memiliki 4 formula bisa dipromosikan ke 5, dan karena mereka tidak bisa meracik formula kelima, dia meminta bantuan pada Yang Shen. Awalnya Yang Shen menolak permintaan Master Liu dengan alasan bahwa dia tidak ingin terlibat dengan asosiasi. Tetapi pada akhirnya dia menerimanya setelah Master Liu membuat kesepakatan di mana jika Yang Shen bersedia membantu membuat formula kelima yang disebut keabadian, maka seluruh bahan obat-obatan di asosiasi bisa diambil oleh Yang Shen. Untuk waktunya, Master Liu mengatakan bahwa itu Senin depan sehingga dia akan meminta Tetua Li untuk datang menjemput pagi hari. Karena hari Senin juga bertepatan dengan ujian akhir, Yang Shen berpikir untuk meminta bantuan pada Zhang Qi sehingga dia segera menulis sebuah surat lalu menyerahkannya pada Master Liu agar diserahkan pada tetua asosiasi Wuji, dan dengan itu pun pertemuan mereka selesai. Di asosiasi Wuji, Zhang Qi yang sedang bersantai tiba-tiba mendapatkan kiriman surat dari Master Liu yang membuatnya terkejut dan sedikit membayangkan beberapa hal. Berbeda dari yang telah dibayangkan, ternyata surat tersebut berasal dari ayahnya yang meminta bantuan untuk mengurus cuti sekolah pada hari Senin depan. Dia pun segera mengutus muridnya untuk pergi ke sekolah Tianxing dan menyampaikan kabar pada kepala sekolah untuk membiarkan murid yang bernama Yang Shen cuti pada hari Senin depan. Meskipun awalnya bingung, orang yang diutus akhirnya pergi. Ditambah Zhang Qi sampai mengatakan bahwa jika perintah tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka kepala sekolah akan diganti dengan orang baru. Kepala sekolah yang sedang bermain-main dengan seorang wanita yang kemungkinan besar bukanlah putrinya, didatangi oleh perwakilan asosiasi Wuji. Dia hanya bisa khawatir karena mungkin karirnya sebagai kepala sekolah akan berakhir di sini. Tetapi ternyata setelah mendengar perintahnya di mana harus menyetujui murid bernama Yang Shen cuti pada hari Senin depan, kepala sekolah hanya bisa lega dan tentunya dia segera menerimanya, sampai-sampai dia juga segera memanggil para guru serta wali kelas hanya untuk membicarakan masalah tersebut. Keesokan harinya dapat terlihat Yang Shen sedang mencari-cari Ling Yuyao untuk pergi makan malam seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Tak berselang lama, Ling Yuyao akhirnya datang bersama dengan 1 teman pria dan 3 wanita. Melihat ketampanan Yang Shen, ketiga wanita sedikit menggoda dengan bertanya apakah mungkin Yang Shen adalah pacar Ling Yuyao. Tetapi dengan perasaan yang sedikit malu, Ling Yuyao menjawab bahwa Yang Shen hanyalah teman sekelasnya. Pria yang bernama Shi Gongqing yang tampaknya menyukai Ling Yuyao merasa tidak senang mendengar itu, sehingga dalam benaknya dia berkata bahwa pasti nanti akan memberi Yang Shen pelajaran. Shi Gongqing bersikap sok akrab sampai-sampai dia meminta jabat tangan dan memperkenalkan dirinya.
Tetapi di situ juga dia mencoba memasukkan kekuatan di telapak tangannya untuk memberikan beberapa pelajaran. Namun usaha itu sia-sia karena sebaliknya dirinya lah yang akhirnya menjadi korban cengkraman Yang Shen. Sampai-sampai membuat wajahnya yang awalnya penuh percaya diri seketika menjadi pucat. Untungnya Ling Yuyao segera mengajak mereka masuk ke rumah makan tempat mereka akan berkumpul. Dan meskipun di luarnya Si Gongqing membuat ekspresi biasa, tetapi pada kenyataannya tangannya saat ini hanya bisa berdenyut tak karuan dengan sakit yang luar biasa. Setelah duduk di tempat masing-masing dan hidangan disajikan, mereka mulai mengobrol. Pertama, para wanita memperkenalkan diri, di mana gadis berbaju ungu bernama Lu Xiao, anak dari seorang jenderal pusat di kerajaan Zuo. Wanita berbaju merah bernama Gunian Nian dari kerajaan Gu, serta putri tertua dari keluarga Gu. Adapun wanita berbaju kuning bernama Jin putri termuda dari keluarga Jin. Yang Shen sendiri sedikit terkejut karena ternyata mereka semua berasal dari keluarga bangsawan. Tetapi dengan santainya Yang Shen juga memperkenalkan diri bahwa dia hanya berasal dari keluarga biasa, yang tentunya membuat Lu, Gunian, dan Jin seketika terdiam. Adapun Si Gongqing melihat itu, dia membuat senyum kemenangan mengetahui bahwa ternyata Yang Shen berasal dari keluarga rendahan. Lu, Gunian, dan Jin mulai memprotes pada Ling Yuyao mengapa dia membawa pria semacam itu. Tetapi untungnya dia membela Yang Shen sehingga acara bisa dilanjutkan. Mencoba pamer, Si Gongqing segera mengeluarkan sebuah hadiah dan mengucapkan selamat ulang tahun pada Ling Yuyao. Ternyata hadiah yang Si Gongqing berikan adalah sebuah liontin malaikat pelindung tubuh yang membuat ketiga wanita benar-benar terkejut karena kelangkaannya. Bahkan rumor mengatakan di kerajaan Qing hanya ada satu buah liontin malaikat pelindung tubuh. Berbeda dari ekspresi Lu, Gunian, dan Jing yang berlebihan, Ling Yuyao memiliki sikap biasa. Adapun Yang Shen dia hanya heran mengapa sampai seheboh itu, padahal itu hanyalah pelindung tubuh kelas bawah. Tetapi entah mengapa Yang Shen sedikit kesal melihat bentuk liontin tersebut. Dengan sengaja Si Gongqing bertanya, "Yang Shen, hadiah apa yang hendak kau berikan pada Ling Yuyao? Ayo cepat keluarkan." Tahu keadaan ekonomi keluarga Yang Shen, Li Yuyao mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun Yang Shen tiba-tiba menyelanya dan memberikan sebuah hadiah gelang yang ditertawakan oleh Lu, Gunian, dan Jin karena bisa dikatakan penampilannya berbanding terbalik dengan liontin malaikat pelindung tubuh, meskipun tanpa mereka sadari efeknya juga berbanding terbalik. Si Gongqing sangat yakin bahwa hadiah darinya lah yang pasti akan dipilih. Tetapi sayangnya ternyata Ling Yuyao menolak hadiah darinya dengan alasan bahwa itu terlalu mewah, sehingga pada akhirnya dia menerima hadiah pemberian Yang Shen dan segera memakainya. Si Gongqing terus memaksa agar Ling Yuyao menerima hadiahnya, tetapi kali ini Yang Shen juga tidak tinggal diam. Dia berkata bahwa Si Gongqing tidak perlu sampai memberikan benda yang sangat mahal karena ini hanyalah perayaan ulang tahun biasa. Karena mereka berdua akhirnya mulai berdebat, Ling Yuyao yang lelah mendengarnya akhirnya mengajak mereka untuk mengakhiri acara makan dan dilanjutkan dengan pergi berbelanja. Tetapi karena masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, Yang Shen tidak bisa ikut dan pada akhirnya pergi meninggalkan mereka. Walaupun pada dasarnya Yang Shen sendiri merasa bahwa dia yang sudah berusia puluhan ribu tahun tidak ingin repot-repot melakukan hal tersebut. Si Gongqing dengan segera memimpin mereka, namun setelah berjalan cukup lama masih saja belum sampai di tempat tujuan, membuat para wanita mulai mengeluh.
Tiba-tiba ada 3 orang mencurigakan yang muncul dan menyerang. Ternyata ketiganya berniat membawa Ling Yuyao secara paksa. Melihat itu, Lu Gunian dan Jin Er hanya bisa ketakutan karena para penyerang berada di tingkat 9 sehingga mereka tidak sebanding. Si Gong King mencoba bersikap sok keren yang ujung-ujungnya dialah orang pertama yang diserang. Tetapi dia segera menggunakan Liontin, malaikat pelindung tubuh yang dia bawa. Awalnya memang benar si Gong King dapat memblokir serangan musuh, tetapi itu tak bertahan lama dan hancur yang membuatnya hanya bisa merengek ketakutan. Salah satu di antara ketiganya mencoba meraih Ling Yuyao, tetapi tiba-tiba gelang pemberian Yang Shen menunjukkan efeknya, di mana tiba-tiba mengeluarkan sebuah kepala naga dan langsung menerkam musuh yang membuat Lu Gunian dan Jin Er bahkan ketiga penyerang terkejut. Para penyerang hanya bisa dibuat bingung karena ternyata informasi yang mereka terima salah, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mundur. Di sisi lain, Yang Shen sedang berkeliling kota untuk membeli beberapa herbal untuk meningkatkan kultivasinya dan menembus ke tingkat 6. Yang Shen akhirnya sampai di sebuah tempat di mana dia pernah mendengar bahwa pemilik tempat tersebut adalah seorang tabib yang hebat, sehingga Yang Shen berharap di tempat tersebut tersedia barang yang dia butuhkan. Terlihat jelas para pelanggan sampai-sampai berbaris dan mengantri. Ada seorang wanita yang bertanya tentang penyakitnya pada sang tabib yang tak lain bernama Li Taiyi. Wanita tersebut benar-benar terlihat sangat puas setelah Li Taiyi mengatakan cara untuk mengatasi penyakitnya, dan dengan itu pun satu demi satu para pasien mulai berobat. Sekilas Yang Shen bisa tahu bahwa tabib Li Taiyi adalah orang bijaksana, sehingga tak heran reputasinya sangat baik. Dengan segera Yang Shen menuju ke meja pembelian dan memesan 3 helai rumput jantung, 2 batang satuan tulang, dan 1 batang kayu manis. Tak butuh lama bahan yang dipesan telah siap. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya. Dia memohon pada Li Taiyi agar menyelamatkan putranya. Dapat terlihat anak tersebut tak sadarkan diri dengan keringat yang mulai bercucuran. Ketika ditanya, sang ibu berkata bahwa dia juga tidak tahu karena sejak pagi anaknya sudah seperti itu. Sang ibu hanya bisa menangis dan memohon agar putranya diselamatkan. Para pelanggan lain mencoba menenangkan sang ibu karena mereka yakin anaknya akan selamat, sebab tabib Li Taiyi adalah orang hebat yang bahkan pernah menyembuhkan penyakit kaisar. Tetapi harapan mereka sia-sia karena setelah mengecek kondisi dari pasien, Li Taiyi tiba-tiba meminta maaf karena dia sama sekali tidak mengetahui gejala apa yang diderita oleh anak tersebut. Karena sang ibu terus memohon, Li Taiyi sebisa mungkin berusaha. Namun sayangnya dia malahan hanya menebak-nebak bahwa penyakit dari anak tersebut gejalanya terlihat seperti demam kuning, sehingga dia berniat memberikan resep obat penyakit tersebut sampai dihentikan oleh Yang Shen. Seketika perhatian semua orang tertuju pada Yang Shen, namun yang pasti para pasien lain hanya memandang rendah Yang Shen. Li Taiyi lantas bertanya mengapa Yang Shen mengatakan bahwa penyakit anak tersebut bukanlah demam kuning. Singkatnya, setelah menjelaskan beberapa hal, Yang Shen berkata bahwa penyakit dari anak tersebut adalah ataksia. Tentunya semua orang tidak begitu saja mempercayai kata-kata tersebut, bahkan Li Taiyi sendiri sedikit meragukannya. Namun Yang Shen segera menunjukkan kelalaian Li Taiyi, yaitu dengan cara membuka kelopak mata dari anak tersebut, yang membuat Li Taiyi benar-benar terkejut karena mata dari anak tersebut menunjukkan bahwa itu adalah penyakit ataksia. Pada akhirnya, Yang Shen mulai memarahi Li Taiyi dikarenakan jika sebelumnya dia benar-benar memberikan resep penyakit kuning yang berlainan dengan ataksia, dapat dipastikan nyawa dari anak tersebut tidak akan tertolong lagi.
Menyadari kesalahannya, Li Taiyi benar-benar menyesal. Bahkan dia sampai terduduk mengakui kesalahannya dan tak lupa dia juga berterima kasih pada Yang Shen yang entah mengapa sekarang dianggap sebagai master tabib. Yang Shen segera meminta agar Li Taiyi berdiri. Dia sendiri tidak menyalahkan Li Taiyi karena sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi Yang Shen juga menegaskan bahwa sebagai seorang tabib, prioritas utama adalah menyelamatkan pasiennya. Terkait dengan penyakit ataksia, Li Taiyi berkata bahwa sayangnya dia tidak tahu cara untuk mengobatinya, sehingga dia bertanya apakah mungkin Yang Shen tahu cara mengobatinya. Namun Yang Shen berkata bahwa dia hanya bisa meredakannya dan tidak bisa menyembuhkannya, yang tentunya membuat semua orang terkejut, dan sang ibu hanya bisa menangis sampai-sampai dia berkata bahwa jika anaknya mati maka dia juga akan menyusulnya. Melihat ekspresi semua orang, Yang Shen tiba-tiba berkata bahwa dia sebenarnya bisa menyembuhkan penyakit tersebut karena apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah candaan belaka. Singkat cerita, dibimbing oleh Yang Shen, Li Taiyi mulai menulis bahan-bahan dan cara untuk membuat obatnya. Li Taiyi tentunya sangat kagum karena dia sendiri belum pernah menemukan solusi dari penyakit ataksia. Namun Li Taiyi hanya bisa berteriak kaget karena sambil mengupil Yang Shen berkata, "Sebenarnya resep ini baru saja terlintas di pikiranku." Meskipun ragu, Li Taiyi akhirnya membuat obat tersebut dan memberikannya pada sang anak. Semua orang yang melihatnya hanya bisa tegang apakah mungkin berhasil karena bahkan Li Taiyi sendiri tidak bisa menanganinya. Tetapi tak berselang lama ketegangan mereka terpecahkan setelah secara perlahan anak tersebut membuka matanya dan berhasil siuman. Sang ibu sangat berterima kasih pada Yang Shen meskipun orangnya sendiri tidak mengharapkan akan hal itu, sebab kewajiban seorang tabib adalah untuk menyembuhkan pasiennya. Sama seperti biasa, pandangan semua orang terhadap Yang Shen benar-benar berubah 180 derajat, termasuk para wanita yang mulai menatap Yang Shen dengan tatapan predator. Mereka berbondong-bondong mulai mengerumuni Yang Shen yang akhirnya membuatnya harus melarikan diri. Melihat itu, Li Taiyi mencoba bertanya siapakah Yang Shen, dan sambil berlari, Yang Shen memperkenalkan dirinya serta mengatakan bahwa jika ingin bertemu dengannya untuk pergi ke keluarga Yang. Dengan segera, Li Taiyi memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan uang karena besok dia ingin mengunjungi keluarga Yang. Di samping itu, Li Taiyi sangat yakin bahwa dengan bantuan Master Yang Shen, kemampuan pengobatan miliknya pasti akan lebih maju. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.